Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil azim, alladhi yahkum bil haqqi wa yaqdi bil adli wa yahdi an-nasa ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sa'adatu kullu sa'adati tul umri fi ta'atillah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, dengan izin karunia-Nya kita dapat berkesempatan kembali dalam ibadah di hari Jumat ini dengan iringan zikir dan doa menghantarkan ibadah sholat Jumat, dengan harapan semoga aktivitas ibadah ini mendatangkan keberkahan dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang saya muliakan, bulan yang penuh keberkahan ini, bulan yang mulai kita bersiap-siap untuk beribadah lebih banyak lagi bulan-bulan berikutnya, sehingga baginda Muhammad Rasulullah dan kita orang-orang yang beriman bagi umatnya senantiasa bermunajat, bermohon dengan doa yang begitu masyhur, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh Ramadan. Jamaah yang saya muliakan, intinya adalah ibadah kita mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu ibadah mahdhah, salat, puasa, zakat, haji, atau ibadah ghairu mahdhah, qiraatul Quran, i'tikaf, silaturahim, zikir dan yang lainnya. Intinya itu semua hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inti semua ibadah itu adalah dalam rangka mencakup pada 4 elemen ini. Min ba'dil hukama, sebagian al-hikmah menyatakan, jami'ul ibadati minal ubudiyyati arba'atun, al-wafa'u bil uhudi wal muhafazatu al hududi was sabru al mafqudi waridha bil wafa'i. Jamaah yang saya muliakan, inilah inti ibadah yang selalu kita istiqamahkan. Kita ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengambil inti, 4 inti faktor ibadah ini. Yang pertama adalah al-wafa'u bil uhudi, ibadah salat kita termasuk Jumat yang kita lakukan pada hari ini. Inti yang pertama adalah al-wafa'u bil uhudi wa huwa faraidillahi ta'ala, yaitu menepati janji, yaitu kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Yang pertama kita bisa ibadah. Kenapa? Karena janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bentuk ibadah. Bukankah Allah memberikan satu firman-Nya yang Allah nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tegaskan buat kita semua hamba-Nya, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia intinya untuk tunduk ibadah kepada Allah. Ini semua kita lakukan dalam pengabdian janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan perjanjian ini? Sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Inilah yang Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin ay maut. Sembahlah Tuhanmu, mantapkanlah muat kepada Tuhanmu, zikir kepada Tuhanmu, tunduk kepada Tuhanmu dengan bentuk ibadah hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu al-yakin, yakni kematian. Faktor pertama kita ibadahkan perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala janji ini kita tepati, kita teruskan, kita ikuti, kita perbuat, tentulah keberkahan hidup yang akan kita dapati. Yang kedua adalah wal muhafazatu al hududi. Ibadah intinya adalah wal muhafazatu al hududi, memelihara hukum syariat. Setiap hamba Allah yang beriman, mereka yang mengaku dirinya muslim, tentu ada sifat-sifat perbuatan yang mensyariat kita, termasuk aktivitas ibadah kita. Ini merupakan satu pemeliharaan, satu anjuran dari Allah yang harus dijaga. Kenapa? Karena syariat mengizinkan kita, syariat memerintahkan kita untuk ibadah kepada Allah dengan bentuk dan kaifiyah yang berbeda. Sholat itu ada kaifiyahnya, puasa pun demikian adanya, umrah dan haji, zakat dan yang lain, itu merupakan satu pemeliharaan yang harus setiap hamba Allah yang beriman, yang mukallaf, yang berakal untuk terus memelihara ibadah ini. Jikalau dia tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang kita lakukan artinya menjaga hukum syariat yang dibebankan buat kita semua sebagai hamba Allah, umat baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan faktor yang ketiga kita ibadah adalah tidak lain, saudara yang saya muliakan, dengan bentuk ibadah ini wa huwatinabu muharramatillahi ta'ala, dengan kita membiasakan ibadah kepada Allah, kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah al-muhafadzah yang kedua, menjaga syariat Allah, ikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah intinya ibadah was-sabru 'alal mafqudi was-sabru 'alal mafqudi min mahmubatihi, yakni sabar dengan sesuatu yang hilang di hadapan kita. Semua ini titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita punya, diri kita yang kita banggakan, semua amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kelak ini akan hilang di hadapan kita. Dengan apa kuncinya? Tidak lain dengan kesabaran ini, termasuk harta kita yang kita sayangi, yang kita jaga, tatkala itu hilang di hadapan kita, kembali kepada Allah. Kenapa? Kesabaranlah. Termasuk diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, manakala selesai hidupnya di antara kita, itulah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesailah. Kenapa demikian? Jangan saya muliakan. Intilah sabar dengan sesuatu yang hilang di hadapan kita, termasuk diri kita. Sehingga ujian demi ujian, intinya jawabannya lah kesabaran yang dapat kita lakukan. Dan yang keempat, intinya ibadah yang kita lakukan setiap saat, siang dan malam, pagi dan sore, terus kita perbuat. Inti yang teradalah waridha bil wujudi, waridha bil wujudi minal mataimi wal malabisi wal masakin, senang, ridha terhadap rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita hanya punya rencana, hidup kita hanya berusaha ikhtiar,
Manusia diberikan dua ketentuan. Yang pertama, ikhtiar, usaha zahir. Ingin senang hidup kita, mencari rezeki yang begitu dahsyatnya, semangatnya. Hasil ketentuan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik makanan yang kita santap, keridhaan Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian yang kita pakai, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk rumah yang kita tempati, yang terhindar dari panasnya, hujannya, itu semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita ridho dengan ketentuan itu, itulah liputan ibadah kita. Semua aktivitas ibadah kita akan tertuju kepada 4 inti ini. Jikalau kita pahami, kita perbuat, kita telusuri, kita pahami, jadilah kita manusia yang penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugah kita dengan hadis qudsinya, di mana Allah berfirman kepada baginda Muhammad Rasulullah. Tatkala itu Jibril datang kepada Rasul berkata, atani Jibrilu faqala ya Muhammadu isma syi'ta fa innaka mayitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa amal ma syi'ta fa innaka majzun bihi. Apa yang Rasul katakan? Apa yang Allah katakan? Rasul ditanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta, hiduplah semaumu, fa innaka maitun, ingat kamu kelak nanti menjadi jenazah yang akan kau tinggalkan dunia yang fana ini. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mufariquhu, berbuatlah, cintalah kamu cintai yang kamu tidak berpisah dengan kamu, harta yang kamu cintai, jabatan yang kau kejar, keluarga, semua yang kau cintai akan berpisah dengan kamu. Tidak ada yang kekal abadi. Inti ibadah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majzun bihi, berbuatlah sebaik mungkin, niscaya perbuatan itu akan kembali kepada kamu. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Jika kau berbuat kebaikan, tentu hasil kebaikan pula. Jikalau perbuatan buruk yang kau berbuat, tentu keburukanlah yang kau dapati. Semua kita semua menjadi hamba Allah yang senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keberkahan inilah Allah beri kita umur dengan berkahnya, rezeki dengan berkahnya. Untuk mengabarnya kita mendapatkan manusia yang berkah dunia akhirat menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua khutbah yang segini menjadi satu harapan kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah dan hidup menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikun barrur raufur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum
وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة بقدسه فقال تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصل جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن اليوم بالعدل والإحسان ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة